paling tinggi nanti kalau kita berdiri, ya. Itu kalau berdiri. Itu ya, ingat ya, jangan berlindung di bawah pohon atau reklame yang besi. Kemudian jangan berdiri di tanah yang lapang. Dan berdiri yang bahaya itu kilatnya. Ya. Kalau sudah kilat set, bunyi itu paling kita kaget, tapi tidak membahayakan. Tapi kalau petir itu kilatnya itu stromnya itu, ya, ibaratnya itu listrik yang menyambar. Sudah pernah kesetrum listrik? Sudah pernah? Sudah. Ya. Paling kalau kita setrum paling sedikit saja, ya. Sekarang tahap akhir dari selesai sudah selesai kembali. Tahap akhir kita simulasi untuk tetap masuk ke daerah yang dianggap aman. Jadi kita evakuasi ke daerah yang aman dengan mengikuti rambu atau jalur evakuasi ya. Sebelum dapat nanti di luar sana itu ada rambu atau tanda-tanda isyarat itu kita evakuasi. Di sini ada beberapa panduan untuk kita evakuasi. Kalau yang saya pegang ini sama halnya nanti saya tempat kita laksanakan itu ada tanda seperti ini adalah titik tertentu. Ini tanda yang seperti ini. Siapa yang sudah pernah lihat tanda ini? Ya, di mana? Ada lagi yang di bangunan atau di gedung di mana? Coba yang kita lihat. Di desa di sana ada. Apa di puskesmas ada? Ada. Ya. Di apotek
roti goreng apu itu ada. Ya. Ini titik kumpul. Terus ya, jalur gambar ramai dalam evakuasi yaitu tangan dengan gambar orang berlari seperti ini. Ya, gambar orang berlari. Jadi kita ikut arah panah ini kemana dia menunjukkan kita sampai ke titik kumpul. Di situ baru kita diam. Di situ baru kita mengecek keberadaan kita. Seperti itu. Setelah itu ada lagi tanda yang perlu adik-adik tahu, itu biasanya lakukan di tingkat atau bangunan yang beratas 2, 3, bahkan bangunan yang ada paket tangga, dari tangga manual ataupun tangga lift, ya, oke. Jadi ini biasanya di bangunan yang tangga manual. Nah di situ ada jalur-jalur yang diberi tangga. Jadi jalur evakuasi kalau memang di situ ada tangga, harus lewat tangga ini. Ya kita sudah lewat tangga itu. Jangan tangga, itu tangga manual turun begitu lama. Saya carinya yang ini. Nah kalau kau pakai ini, tiba-tiba jaringan listrik mati, komando sudah di dalam itu. Ya, terkunci. Yang bisa buka hanya tenaga teknis yang paham dengan itu. Ya, jadi dilakukan ke tangga darurat. Ini namanya tangga darurat. Yang evakuasinya harus begitu. Kalau kita berada di bangunan bertingkat seperti itu ya. Ini beberapa kiat contoh rambu jalur evakuasi. Dan mungkin seperti itu, kalau sudah paham kita main dan istilah yang bahasa biar tahu. Ya, nah sekarang sebelum kita main nanti pengambilnya begini. Ketika Pak Guru memberikan sirene ini anggap saja gempa ya. Jadi tanda sirene itu anggap saja itu terjadi gempa. Ya. Nanti mekanismenya begini. Ini kan banyak siswa. Ketika sirene bunyi, ada yang bisa menyempatkan diri untuk lari keluar. Kamu lari keluar dengan cara seperti ini. Nah, sabar dulu. Yang ini nanti pas gempa kamu kayak kebingungan dulu baru dia baru ada yang mengisyaratkan ayo kita lewat atau ikut pintu darurat. Jadi nanti teman-teman yang ini kalian keluar ikut pintu ya, dengan cara apa? Kedua tangan dianya ditaruh di kepala. Kalau ada yang jangan cuma bawa kursi, cukup 4 atau 5 orang saja yang bawa kursi. Taruh di atas kepala. Kalau ada yang punya tas, taruh di atas kepala, keluar. Tidak usah tergopoh-gopoh. Kasarnya kita tergopoh-gopoh, tapi jangan gopoh benaran, jatuh lagi. Ya, jadi gesitnya itu tunjukkan. Ini saya kasih mekanisme cara. Jadi ini yang keluar. Karena nanti kamu bergabung dulu, berdiri acak dulu. Gabung, kumpul jadi satu. Nanti yang sisa ini juga bisa ikut keluar. Yang sisa yang lain, kamu semuanya jongkok. Karena ini tidak ada meja, semuanya jongkok, berlindung dengan kursi taruh di atas kepala. Yang laki kamu berapa orang? Hah? Ini berarti ya? Kalau 4 orang bisa buat ini, bisa kamu pakai papan. Tapi kalau tidak bisa, pakai kunci saja. Bagusnya itu kalau tidak ada meja. Ya, nanti sisanya ini dia dengan berlindung di bawah kursi ya. Jadi yang lain ini lari keluar, ya. Seperti itu. Setelah sirene berhenti, yang sisa pakai kursi ini
yang diam di dalam bangunan dikasih instrumen, dikasih peringatan untuk warga atau untuk siswa, siswi, pelajar yang masih berada dalam ruangan atau bangunan kelas dalam kesempatan pertama bisa keluar dari bangunan karena posisi gempa sudah mereda atau berhenti. Baru keluar, tapi tetap berlindung. Kenapa tetap berlindung walaupun gempanya sudah stop sebentar? Karena bangunan ini sudah normal lagi. Bangunan itu sudah kena dampak dari gempa. Bisa retak, temboknya, bisa kuda-kuda yang sudah patah. Tetap berlindung atau bawa lalu dengan kursi keluar silakan. Yang lain supaya jangan banyak kursi, silakan pakai tangan, tas, lalu keluar ikut arah evakuasi. Nanti titik-titik kumpulnya di sini ya. Di depan seperti ini ya. Sampai di sana nanti saya yang melakukan pengecekan sampai dengan membantu 2 orang ini ya. Sekarang kita bantunya di sana, tapi kita berpasang di sini. Seperti itu ya. Ya. Sekarang mungkin kita main, tapi misalkan faktor keamanan, keselamatan paling utama, ya, paling utama. Jadi jangan sampai kita praktek simulasi tapi ada korban seperti itu. Nah sekarang kita bersama. Semua yang di dalam Bulat pengecekan. ya, semua yang di dalam diberi kesempatan untuk keluar. Sekarang satu kelompok banyak korban dipukul temannya dari sana. Betul, mana gitu? Karena nanti kita yang pertama tadi nggak benar. Pertama yang begitu. 3 orang datang ini temannya dari sana, tidak? 3 orang begini. Sini gotong temannya sini. Yang laki-laki di situ. 1, 2, 3. Ini ada korban, ayo cepat sini. Kalau datang dia dari sana ya. Masa tidak dengan 3 orang? Entah. Tambah 1 lagi cepat. Mana tuh? Mana tadi yang terluka tadi? Yang terluka mana? Sekarang ada batang, ada yang di kepala, ada yang di badan, ada yang di kaki. Nah, sekarang bawah. Jangan kepalanya gitu. Bawah, ya. Ya, kepalanya di bawah, kakinya yang diangkat. Kepala aja diangkat. Batang. Nah, begini begini. Ini section nomor. Langsung aja di sini. Untuk penanganannya tadi seperti saya, bacaan korban, memberikan selamat. Setelah itu kita melakukan pertolongan.
Misalkan kita sudah bantu, ya kita pertolongan bersama dengan meningkat. Sekarang korban ini akan kita tindak lanjut. Nafita. Ya, jadi kedua korban ini setelah kita melaksanakan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan yang akibat dari gempa bumi tadi. Yang satu ini korban luka sobek karena runtuhan bangunan dari akibat gempa tadi. Dan yang satu ini patah tangan besar menyelamatkan diri. Korban ini jatuh ditambah sama dari tangannya menginjak yang patah. Nah, tentang pertolongan dengan cara pemberdayaan kita meningkat untuk seperti itu ya. Ini menjadi gambaran buat dari ke depan bagaimana cara kita melakukan mitigasi bencana alam gempa bumi. Ini langkahnya. Langkah pertama yaitu mengatasi mitigasi gempa bumi sebelum bencana terjadi. Saat bencana pasca atau setelah bencana gempa bumi terjadi. Seperti itu ya tadi. Jadi ini contoh kedua rekannya. Tidak punya kemungkinan dari sekian banyak pada saat ini bisa mengalami cedera atau luka seperti halnya teman-teman. Jadi cara penanganannya seperti ini. Dengar dulu, stop, berhenti. Dan cara evakuasinya yang tadi sudah dijelaskan dan ada sudah laksanakan bahwa kita keluar dari bangunan atau ruangan dalam hal ini kelas dengan mengikuti jalur evakuasi sampai ke sasaran yang duduk atau ditetapkan sebagai titik kumpul untuk evakuasi. Di situ kita melaksanakan pengecekan pendataan baik itu korban maupun material, korban jiwa maupun material. Jadi kita cek kalau ada yang cedera, luka, patah, kita evakuasi. Kita bikin pertolongan pertama dan kita evakuasi, kita lanjut ke pihak medis dalam hal ini puskesmas atau rumah sakit. Ya, seperti itu. Terus setelah melaksanakan pengecekan, kita membuat laporan kepada pihak yang berwenang dalam menangani bencana ini. Nah, di situ ketika kita membuat laporan, pasti kita akan mendapat bantuan emergensi dan juga tidak lanjut dari pasca gempa itu ada bantuan-bantuan yang sifatnya memberi bantuan material bahan bangunan, memperbaiki sarana yang rusak seperti sekolah, rumah dan lainnya. Jadi seperti itu. Latihan atau simulasi singkat kita dalam menangani gempa bumi yang terjadi di wilayah kita. Mungkin itu sedikit pencerahan atau sedikit simulasi sebagai pembekalan buat adik-adik untuk ke depan bagaimana cara mengatasi atau menangani bencana. Tentu saja tahapan-tahapan sudah seperti yang disampaikan Tuhan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kemudian hari. Kita dalam ini akan mengumpulkan bencana alam. Demikian dengan berakhirnya simulasi singkat ini, dari dua pertemuan kita harapkan untuk mengasah, melatih dan mempertajam ilmu kita dalam menghadapi lawan bencana dalam hal ini gempa bumi, banjir, dan angin
Artinya ekonomi sampai selesai lagi. Kemudian siang ada kerjasama dan partisipasi lainnya dalam masalah mitigasi bencana alam. Siang, dan juga kita